Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi, di sana Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah. Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pewartaannya, Paulus langsung menunjuk pada satu peristiwa yang menjadi pusat iman, tentang Yesus Kristus yang ditolak, disalibkan, tetapi dibangkitkan oleh Tuhan. Ia tidak menutup kenyataan bahwa Yesus ditolak, tidak menghindari bahwa Ia disalibkan. Bahkan mereka yang seharusnya mengenal justru tidak memahami. Namun, itu bukan akhir. Apa yang dilakukan manusia terlihat seperti menutup segalanya, tetapi Tuhan tidak berhenti di situ. Ia membangkitkan Dia dari antara orang mati. Disitulah semuanya menjadi jelas. Apa yang dilakukan manusia tidak membatalkan rencana Tuhan. Justru melalui peristiwa itu, janji Allah digenapi. Kebangkitan itu bukan sekedar kelanjutan dari apa yang terjadi sebelumnya, tetapi tanda bahwa Tuhan setia pada apa yang telah Ia janjikan. Apa yang tampak sebagai kegagalan ternyata menjadi jalan penggenapan. Peristiwa ini tidak berhenti pada masa itu. Ia menunjukkan cara Tuhan bekerja. Seringkali manusia melihat dari apa yang tampak, dari apa yang terjadi di depan mata, dan disitulah sesuatu bisa terlihat seperti akhir. Dari peristiwa ini menjadi jelas, manusia dapat menolak, bahkan menyalibkan, tetapi Tuhan tetap menggenapi rencananya. Yesus dibangkitkan, dan disitulah janji itu menjadi nyata. Rencana Allah tidak pernah bisa dihentikan oleh apapun yang dilakukan manusia. Penolakan yang dilakukan manusia terhadap Yesus Kristus tidak membatalkan kehendak Allah. Penyaliban yang terjadi tidak menggagalkan apa yang telah Allah janjikan. Kebangkitan Yesus
menjadi tanda yang nyata bahwa apa yang telah Allah tetapkan tidak berubah dan tidak berhenti di tengah jalan. Dan disitulah dasar iman kita menjadi jelas. Iman tidak berdiri pada apa yang dilakukan manusia, tetapi pada kesetiaan Allah yang tetap bekerja dan menggenapi setiap janjinya. Karena itu, ketika kita melihat hidup hanya dari apa yang terjadi di depan mata, kita akan mudah goyah. Namun ketika kita berpegang pada kesetiaan Allah, kita memiliki dasar yang tidak berubah. Sebab Allah yang sama yang membangkitkan Yesus adalah Allah yang tetap setia menggenapi rencananya dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak melihat hidup hanya dari apa yang tampak, tetapi percaya pada kesetiaan-Mu yang tidak berubah. Berilah kami hati yang teguh untuk tetap percaya bahwa Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.